kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 dengan jelas menjabarkan bagaimana berkat-berkat Tuhan itu datang kepada kita. Amin. Ujian dan berkat, atau berkat dan ujian. Ini topik yang ingin saya bawa untuk kita pahami hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada umumnya ketika mendengarkan kata ujian dan berkat, pasti kita sudah paham bahwa siapa yang hendak mendapatkan berkat, tentulah ada ujian yang mendahuluinya. Tentulah harus melalui ujian, karena itulah yang sewajarnya. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa karena kita manusia telah jatuh dalam dosa, dan kita telah menyia-nyiakan berkat besar yang dari kepada Tuhan, kesempatan besar yang daripada Tuhan, kita kehilangan cara pandang yang baik, sehingga berkat itu tidak lagi menjadi bagian kita. Sehingga ketika kita mau mendapatkan berkat, sudah dengan jelas kita harus melalui ujian. Ketetapan-ketetapan Tuhan berikan kepada umatnya ketika keluar dari tanah Mesir. Karena umatnya penuh dengan kesalahan. Karena umatnya itu harus ditempa untuk mendapatkan berkat. Ujian itu biasanya mendahului berkat. Benar, amin? Sepakat dengan saya, amin? Saya juga sepakat. Namun hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kadangkala dalam kehidupan kita orang percaya, kita tidak mengerti dan kita salah memahami bahwa di dalam berkat ada ujian. Di dalam setiap berkat Tuhan melihat dan Tuhan menguji kita. Tuhan memberikan berkat, Tuhan mengizinkan kita menikmati berkat, tapi Tuhan juga melihat dan tetap mengawasi apakah kita masih tetap setia dengan Tuhan ataukah tidak. Apakah kita masih tetap berpegang kepada perintah Tuhan ataukah tidak. Jadi jangan dulu kita bersenang hati. Oh, saya sudah melalui ujian, saya sudah melewati setiap apa yang Tuhan izinkan dan telah berhasil melewatinya, sehingga berkat itu menjadi bagian saya, sehingga sewajarnya lah saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya mau katakan ini pemahaman yang keliru. Kita tidak sadar bahwa selama kita ada dalam dunia ini, mau ujian, mau tantangan, mau berkat, itu ada dalam pengawasan Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan dan memberikan berkat kepada kita, disitulah ujian yang sesungguhnya. Amin. Disitulah hal yang sangat diperhatikan, hal yang sangat dituntut oleh Tuhan. Apakah kita masih tetap setia kepadanya atau tidak? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Dan itu membuat hati, pikiran, batin saya sangat bergejolak. Mana yang harus saya pilih? Apa yang harus saya lakukan? Tawaran besar di depan sudah ada. Kesempatan besar di depan sudah ada. Berkat besar
dalam pandangan manusia itu sudah pasti. Saya izin menyampaikan sedikit kesaksian ya. Beberapa jemaat di sini sudah tahu, tapi pada umumnya jemaat tidak tahu bahwa gembala adalah salah satu orang yang terpilih untuk masuk dalam pendataan non-ASN. BKN, pusat data saya sudah masuk. Saya dipilih dari Kementerian Agama, diberikan SK, dimasukkan, dipilih dari 185 peserta untuk memasukkan data, dan itu sudah pasti saya akan ada dalam lembaga pemerintah ASN, aparatur sipil negara. Berkas-berkas saya sudah diverifikasi semua, saya sudah punya kartu akun, kartu pendataan sudah ada, dan berkas-berkas saya sudah fix. Dari pusat sudah mengirimkan pesan, bahkan saya adalah salah satu di antara teman-teman yang masukkan data pendataan, sudah mengikuti simulasi cat BKN di kantor BKN provinsi. Saya sudah ikut. Itu artinya sudah tidak ada lagi halangan, itu artinya sudah sedikit lagi jalan. Tinggal satu saja langkah, saya akan menjadi pegawai di pemerintah. 1 bulan lebih saya bergumul dengan hal ini, sama Tuhan. Saya bingung, mana yang harus saya pilih? Melayani Tuhan atau menjadi seorang pegawai negeri? Ini juga melayani. Di pemerintah juga melayani. Apalagi ini Kementerian Agama. Dan saya banyak hitung rugi dalam kehidupan, tapi juga dalam pelayanan. Saya pikir tidak akan terlalu mengganggu pelayanan, toh kerja itu dari pagi sampai sore. Toh masih tetap ada di gereja. Toh masih banyak hal yang bisa saya lakukan dalam pelayanan. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Saya berpikir ini berkat besar yang harus saya ambil. Saya pikir ini kesempatan yang tidak dapat dimiliki oleh banyak orang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bimbang. Saya ragu, saya penuh dengan pergumulan, saya banyak meminta saran pendapat dan ada banyak masukan. Ada yang berkata itu juga menunjang pelayanan, itu berkat anak, itu baik sekali. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Saya berpikir itu juga betul karena banyak orang saat ini sedang mencari pekerjaan tetap. Banyak orang sedang memikirkan masa depan. Banyak orang ingin menjadi pegawai negeri karena punya masa depan yang pasti. Punya jaminan hidup yang pasti. Saya bersedih. Saya bersedih. Saya bergumul dengan air mata. Dan saya tahu itu bukan dari Tuhan. Saya tahu itu adalah ujian. Saya sadar bahwa berkat yang Tuhan izinkan ada, itu adalah sebuah ujian. Saya berdiskusi dengan istri saya, Ibu Gembala bagaimana? Awalnya kami senang, tapi di akhir saya bersyukur ya. Istri saya, Ibu Gembala, seorang wanita yang kuat dan mendukung pelayanan penuh dari saya sebagai seorang gembala. Dia berpikir melayani Tuhan itu lebih utama. Dan menjadi seorang gembala itu adalah panggilan yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Bekerja menjadi aparatur sipil negara masih banyak kesempatan, tapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang full time itu tidak dapat dimiliki, tidak dapat dimiliki oleh semua orang, dan kesempatan itu tidak bisa datang 2 kali. Saya berketetapan hati, Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu panggilan saya,
Tuhan tahu bagaimana pelayanan saya di tempat ini. Bagaimana kehadiran saya di tempat ini. Dan saya datang bukan untuk jadi pegawai negeri. Saya datang bukan untuk jadi pegawai di pemerintah. Saya datang untuk ada di gereja. Saya datang untuk melayani. Dan saya sudah mengambil keputusan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya menangis, Tuhan, ampuni saya sudah menukakan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, layakkan saya kembali. Hamba-hamba Tuhan senior, hamba-hamba Tuhan yang biasa mendoakan saya untuk mengampuni dan melayakkan saya kembali dengan kuasa pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang saya mau katakan, bahwa berkat itu juga bisa berupa ujian. Amin. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau melihat masihkah kita setia dengan Dia atau tidak. Masihkah kita berpegang kepada perintah Tuhan ataukah tidak. Siang hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Sikap yang harus kita miliki dalam menyikapi ujian dan berkat yang ada. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dengan setia, melakukannya dengan setia, segala yang diperintahkan kepada kita. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 1 mengingatkan kita bahwa kita harus dengar suara Tuhan itu dengan baik. Jangan sampai kita menyimpang dari suara Tuhan, dan kita harus melakukan dengan setia apa yang menjadi ketetapan dan perintahnya. Apa yang menjadi panggilanmu. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu untuk kau lakukan. Lakukan dengan setia. Amin. Jangan menyimpang. Jangan engkau mendua hati. Jangan engkau timbang-timbang. Tuhan, ini betulkah tidak? Tuhan, ini kelihatannya lebih baik yang satu ini. Saya mau katakan kalau itu bukan dari Tuhan, engkau akan gelisah. Engkau tidak akan tenang. Engkau tidak akan sukacita dan damai. Ini yang saya alami, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ini baik. Tawaran ini baik. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah menyodor-nyodorkan nama. Tiba-tiba nama saya dipilih. Tiba-tiba saya dimasukkan dalam grup. Ini apa maksudnya? Waktu sebelum saya ke Jayapura, saya tidak tahu ini apa. Kok masuk dalam pendataan non-ASN ini maksudnya bagaimana? Oh, mungkin karena ini kita bagian dari penyuluh agama Kristen. Ya, kita masuk dalam pendataan untuk didata nama. Tapi akhir-akhir waktu saya pulang dari Jayapura, saya tahu ini kok ada tes lagi cat BKN. Wah, ini mau jadi pegawai negeri nih. PPPK pegawai negeri, pegawai apa? Dengan apa? Perjanjian kerja ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Aduh, ini masalah ya. Saya terikat dengan pemerintah. Ini masalah. Ini tidak sejalan dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Ada banyak pertimbangan Bapak Ibu yang saya kasih. Betul. Saya terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan untuk kehidupan masa depan. Pertimbangan untuk anak-anak. Pertimbangan untuk keluarga. Pertimbangan untuk jaminan di depan. Tapi saya mau katakan, itu bukan dari Tuhan. Walaupun banyak kesenangan yang ditawarkan. Tapi kalau hati saya gelisah. Kalau saya tidak tenang. Kalau saya tidak damai. Itu bukan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika engkau mau menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan, ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai pilihan,
diperhadapkan dengan ujian, itu juga bukan mungkin bisa berupa berkat. Ingat, dengar suara Tuhanmu dengan baik. Ingat, lakukan apa yang menjadi ketetapannya. Apa yang menjadi panggilanmu. Saya menyadari, saya datang di sini, panggilan saya bukan menjadi pegawai negeri. Saya mengalami celaka. Saya ingat panggilan saya mula-mula saya mengambil keputusan untuk pergi sekolah pendeta. Sekolah pendeta murni, bukan SPDK, pegawai negeri. Jadi saya mau daftar-daftar atau orang daftar saya jadi pegawai negeri. Aduh Tuhan, ampuni saya. Tuhan, layakkan saya kembali. Tuhan, saya minta ampun. Walaupun bukan saya yang pilih, tapi saya minta maaf karena saya sudah kasih berkas-berkas. Walaupun orang yang daftar, tapi Tuhan saya minta ampun. Saya sudah salah. Bapak Ibu yang saya kasihi, ingat apa yang menjadi panggilan kita. Ingat apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidupmu, dalam tempat kerjamu, dalam tanggung jawabmu. Jangan engkau melupakan suara Tuhan. Jangan engkau lupa melakukan perintahnya dengan setia. Jangan engkau juga menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Berkat-berkat dari ayatnya yang kedua sampai ayat ke-13 itu akan menjadi bagianmu. Kalau engkau tidak menyimpang, kalau engkau tetap lurus, kalau engkau tetap berpegang pada perintah Tuhan, setia melakukan apa yang menjadi ketetapannya, dan tidak lari kiri lari kanan, Tuhan akan mengangkat engkau. Berkat-berkat yang dinyatakan di dalam ayatnya yang kedua akan menjadi bagianmu. Akan engkau diberkati di ladang hasil bumimu, kandunganmu. Bahkan engkau diberkati pada waktu keluar masuk. Musuh-musuh akan kalah, Tuhan yang akan menghalaukan. Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus. Dan segala bangsa di bumi akan melihat Tuhan melalui hidupmu. Mereka akan takut kepadamu. Ini janji firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, yakini dan amini firman Tuhan. Jangan engkau timbang-timbang, jangan engkau ragu-ragu, jangan engkau mendua hati ketika kebenaran ini datang kepadamu. Karena Tuhan mau menyatakan yang terbaik dalam hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, ujian kadang itu mendahului berkat. Tapi di dalam berkat itulah sebenarnya ujian sesungguhnya itu akan terjadi. Apakah engkau setia? Apakah engkau jujur? Apakah engkau masih tetap ada lurus hati? Apakah engkau masih berpegang pada ketetapan Tuhan? Ataukah engkau menyimpang? Berkat yang lebih besar lagi mau akan diberikan Tuhan kepadamu. Alkitab katakan, Yesus sendiri berkata bahwa engkau jikalau setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan kepadamu perkara yang besar. Jangan ragukan firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin, dan Tuhan berjanji Dia setia. Dia akan tetap